Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami dari rumah kami masing-masing hingga ke tempat ini untuk satu tujuan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mendengarkan firman. Ya Tuhan, kami sadar dalam hari-hari yang sudah kami lewati dalam minggu ini. Mungkin dari tutur kata kami, perbuatan kami, pemikiran, bahkan dalam hati kami banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, lihatlah kami dengan belas kasihan. Tanpa anugerah belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa menghadap wajah-Mu. Kami tidak bisa memandang Engkau sebab kami manusia yang banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga itu menjadi penghalang berkat-berkat bagi kami di dalam mendengarkan firman, di dalam kami beribadah, di dalam kami melakukan firman. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, mengampuni kami, menyelesaikan masalah-masalah dalam setiap hidup kami. Ya Tuhan, hamba-Mu yang manusia biasa, hanya sebagai utusan dan alat-Mu saja. Kiranya Engkau memakai ya Tuhan dengan pimpinan daripada kita, sehingga tersampaikan kami bersama-sama belajar firman-Mu pada hari. Inilah jam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membacakan bergantian. Saya membaca ayat 12, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-13 sampai habis ayat 18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan memulainya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari hati. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan adalah reformasi diri. Jadi artinya apa? Kita mengenal diri kita masing-masing lewat firman Tuhan yang kita bacakan. Firman Tuhan ini di mana tulisan daripada Rasul Paulus, di mana dia juga melihat pada waktu itu banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Terutama mereka orang-orang yang sudah mengenal Taurat Tuhan. Terutama mereka yang sudah mengenal firman Tuhan. Mereka adalah ahli-ahli Taurat yang melayani di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama melakukan hukum Taurat yang telah diberikan oleh Musa.
Maka ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau saya memikirkan. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sudah belajar tentang firman Tuhan dan sangat taat melakukan firman Tuhan. Tetapi masih ada yang menutup, yang menyelubungi hati mereka untuk mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah yang menjadi penyebab daripada firman Tuhan ini, sehingga Rasul Paulus memberikan firman Tuhan ini kepada orang-orang di Korintus. Sebab engkau tahu bahwa banyak orang yang telah melakukan hukum Taurat, banyak orang yang telah melakukan firman Tuhan seperti ahli Taurat. Mereka beribadah dengan teratur, mereka memberikan semua bagian daripada Tuhan. Mereka juga menaati segala aturan-aturan yang ada. Mereka tidak melanggar. Ketika hari Sabat, hari Minggu, mereka tidak bekerja sama sekali. Kalau dulu tidak bekerja sama sekali, mereka beribadah pada hari ini, pada hari Sabat. Sabat artinya berhenti semua, baik dari segala kegiatan dan aktivitas yang lain. Sehingga mereka hanya datang beribadah di dalam bait Allah. Mereka belajar firman Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata, masih ada selubung yang menutupi hati mereka. Masih ada hal-hal yang menutup hati mereka, sehingga mereka tidak terbuka menerima Injil daripada Yesus Kristus, atau menerima Yesus Kristus sebagai Injil. Dan inilah bagi kita yang harus kita belajar. Artinya kita harus mereformasi. Hari kemarin adalah memperingati hari reformasi. Seorang yang bernama Martin Luther, yang dimana disebut-sebut sebagai Bapak Reformator, dia telah memberikan suatu perubahan yang besar dalam sejarah gereja. Pada abad yang keempat, agama Kristen dikukuhkan menjadi suatu agama. Dan setelah itu abad berikutnya muncul reformator yang bernama Martin Luther. Kenapa ada reformasi? Reformasi artinya apa? Pembaharuan atau mengembalikan yang sesungguhnya, sehingga dia menempelkan dalil-dalil untuk memprotes apa yang tidak sesuai. Maka kita juga memperingatinya, mengingat sejarah. Dia memprotes apa yang terjadi. Sehingga ada beberapa yang perlu kita perhatikan yang terjadi di dalam gereja. Mereka menganggap bahwa gereja adalah suatu keputusan, bukan lagi. Kepala gereja adalah bukan lagi Yesus Kristus, tetapi gereja itu sendiri atau orang-orang yang di dalam. Maka itulah yang menjadi harus ada pembaharuan. Bagi kita semua juga anak-anak Tuhan pada saat ini, kita pun ingat bahwa harus ada reformasi di dalam hidup. Jangan sampai sekarang masih ada yang menyelubungi hati kita. Artinya ada yang menutup hati kita untuk terbuka kepada Tuhan. Yang tertutup inilah yang harus kita reformasi. Seperti Martin Luther, ada sesuatu yang ditutup di dalam gereja, ada sesuatu yang diselubungi di dalam acara-acara, sehingga itu harus dibuka sehingga kembali kepada Yesus. Maka kita juga pada saat ini lewat firman Tuhan yang sudah kita bacakan, yang pertama kita harus memeriksa hati. Masih adakah hal-hal yang terselubung yang harus saya reformasi, yang saya harus ubahkan? Banyak orang mengaku sebagai orang, kalau biasanya orang tidak disebut orang gereja atau orang Kristen. Bahkan banyak mereka yang di dalam KTP Kristen. Ya mungkin kesalahan cetak. Kalau dulu
dulu ini kemarin ada PS banyak di desa kita. Mereka mau PS secara agama, tetapi dalam KTP-nya Kristen. Mereka KTP Kristen tetapi belum dibaptis di gereja. Mereka belum pernah pergi ke gereja, tetapi agamanya Kristen. Nah, yang semacam ini ada sesuatu yang ditutup dari pemerintah. Mereka mengesahkan itu agama, tetapi ada yang tertutup. Bagaimana mereformasikan? Mesti kita harus mengubah data kita. Kita harus memeriksa data-data kita benar atau tidak. Harus ada perubahan. Kita pergi di dinas untuk kita merubah status itu. Maka kita juga harus memeriksa hati kita. Saya betul tidak orang Kristen? Kalau seandainya betul, maka tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak betul, kita harus ada perubahan. Seperti tadi KTP yang agama di dalam tercatat Kristen, tetapi belum mesti harus ajukan desa untuk apa? Perubahan. Kalau sudah perubahan tetap baru benar. Maka kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berubah data. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, bagaimana iman kita? Harus ada perubahan data. Kita harus merubah hati. Ternyata selama ini saya hanya saja simbol. Saya hanya orang Kristen di sini. Sekarang saya mau sungguh-sungguh. Tidak mau lagi status dengan status yang sama. Tentu kalau kita lihat di dalam kartu keluarga, kalau salah nama, salah marga kita sudah marah. Bagaimana mencetak ini kok salah? Sama salah alamat, kita harus berubah. Salah statusnya, ya ada itu seperti ada desa laki-laki, ternyata KTP-nya perempuan. Ini gimana kok? Akhirnya perubahan mana? Ini betul katanya. Jadi di mana KTP-nya? Ini perempuan. Kok perempuan ini? Harus berubah menjadi statusnya jenis kelaminnya laki-laki. Maka yang penting tidak adalah apa? Memeriksa status. Kita harus memeriksa diri. Apakah betul status sebagai orang? Kita harus bertanya. Menjadi orang Kristen tidak sekedar kita mendapatkan akta dari gereja bahwa dia sudah dibangun. Tidak hanya sekedar buku seperti KTP tadi, sekedar ditulis agama kita. Tetapi ada juga KTP penghayatan kepercayaan atau agama Islam. Tetapi dia pergi gereja. Nah, ini sesuatu yang bertentangan. Tetapi tergantung hati masing-masing. Itu hanya tulisan. Tetapi inilah yang terselubung yang dimaksud oleh para apa? Rasul Paulus. Orang-orang pada waktu itu mereka berpedoman pada apa yang tertulis di dalam kitab. Mereka selalu menaati apa yang tertulis di dalam kitab, sedangkan berlawanan di dalam hati mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apakah berlawanan dalam hati kita setiap firman Tuhan yang ada? Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika itu mungkin menyinggung perasaan kita, dia sengaja senyum-senyum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami atau hamba Tuhan mempersiapkan firman, tidak ada sengaja memikirkan menyinggung siapapun ketika berkhotbah. Tetapi apalah yang kami dapatkan untuk diri kami sendiri dan kami dapatkan dalam perenungan lewat nats-nats itu yang kami sampaikan. Entah tersinggung siapa, entah kena hati siapa, entah dia benci kita ketika menyampaikan, itu sudah resiko. Itu adalah resiko menjadi seorang pelayan Tuhan. Tetapi mesti harus disampaikan, walaupun dia mungkin tidak suka dengan perkataan.
dia merasa itu perlu di dalam diri, pasti dia berpikir introspeksi, apakah betul saya demikian? Kalau tidak, dia kalau iya, pasti kita timbul kebencian. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak suka suatu perkataan itu, pasti itu adalah meneguki, karena kita mungkin pernah berbuat seperti itu, sehingga kita tidak suka. Nah, ketika kita tidak suka itu, itulah yang membuat kita nanti marah. Kenapa Rasul Paulus, Yesus, mereka disalibkan? Karena perkataan-perkataan. Yesus disalibkan, apakah engkau anak Allah? Engkau sudah mengatakan, maka dia ditangkap. Setiap perkataan-perkataan hamba Tuhan memang sangat kadang-kadang menyakitkan. Mungkin dia menyinggung saya, tetapi itulah yang membuat mereka kadang-kadang dikorban. Mereka berkorban seperti murid-murid mereka dilempar paku. Karena ucapan-ucapan, perkataan-perkataan firman Tuhan yang banyak menyakiti, menyinggung jemaat, mereka mengatakan. Tetapi sebenarnya tidak demikian, sebab memang sudah resikonya. Seperti ada beberapa gereja yang pecah karena gara-gara pendeta. Karena pendeta, karena sudah ada jemaat mungkin dia tidak tahu juga. Ada jemaat yang bermasalah, yang berantem. Lalu pendeta dia, kalau marah-marah, kalau kita saling berantem, keluarga tidak nyaman, itu keluarga jemaat itu besoknya tidak lagi. Kenapa? Mereka merasa mereka disinggung sama kita. Tetapi dalam firman Tuhan kita baca tentang amarah. Nah, itu kan wajahnya. Maka ini bagi kita semuanya, kita bisa melihat diri kita. Apakah benar atau tidak yang terjadi, yang dikatakan kepada kita. Maka sekarang kalau kita dikatakan orang Kristen, orang gereja, orang yang belajar firman Tuhan, sekarang mari kita reformasi. Jangan sampai ada yang menutupi untuk kita menerima status kita sebagai orang. Jangan sampai ada kepercayaan-kepercayaan lain. Jangan sampai aturan-aturan yang ada yang melarang kita untuk menerima sesungguhnya sebagai orang. Saudara dikasih Tuhan, kemarin saya bertemu dengan orang ketika kami berhenti karena hujan. Dia bercerita banyak. Sebenarnya Pak, dia saat ini mau menjadi orang Kristen. Tetapi hanya saja saya takut aturan nenek moyang. Ada apa? Tentang ada kalung apa segala. Itu saja yang saya cari. Sebenarnya saya mau menjadi orang Kristen. Nah, ini semacam seperti itu. Ada yang menutupi dia mau menjadi orang Kristen. Ada satu aturan yang harus tidak boleh dilakukan. Maka ini membuat kita takut mengambil suatu kesimpulan untuk mau menjadi orang Kristen. Dan semacam inilah yang menutupi kita untuk menerima. Ketika ada aturan-aturan, ketika ada hati kita atau kita punya tekad sendiri untuk ada tidak boleh dilarang atau tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar apa yang sudah saya pegang. Maka kalau saya langgar ada nanti yang terjadi, maka saya tidak mau untuk mau masuk sekarang. Saya hanya izinkan saya punya istri dan istri saya masuk di gereja. Saya ingin menjaga itu supaya nanti kalau saya pergi lagi jangan sampai ada yang terjadi. Dan ini keadaan melindungi. Mengaku ini tetapi tidak bisa. Kita semuanya ingin mau sesungguhnya menjadi orang, tetapi ada banyak selubung. Kita sudah tahu firman Tuhan, tetapi banyak yang menahan kita untuk mau menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Ini yang harus kita reformasi. Gereja adalah diri kita masing-masing. Bagaimana kita mereformasi? Mari kita menempel beberapa dalil di dalam diri. Wahai diriku, saya tidak setuju dengan ini. Wahai diriku, saya tidak setuju dengan ini. Maka saya harus paham. Sekarang kita masing-masing, mari kita mengoreksi. Tetapi kalau kita sudah mengetahui, sekarang saya sudah tahu bahwa aku benar-benar orang Kristen,
maka kita sesungguhnya menjadi orang yang semakin mirip dengan Kristus. Seperti di dalam ayat yang terakhir tadi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus, ketika tidak ada lagi yang menahan, firman Tuhan katakan kita semakin serupa dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka kita boleh mengenal Tuhan semakin dalam. Maka bagi kita semuanya pasti kita memahami apa yang saya. Walaupun firman Tuhan ini singkat saya menjelaskan, karena banyak sebenarnya latar belakang yang harus kita bicara. Tetapi berkaitan tentang firman Tuhan, kan kita sudah tahu bahwa firman Tuhan sesungguhnya firman Tuhan ditafsirkan dengan firman. Artinya apa? Ayat yang kita baca banyak berkaitan dengan ayat-ayat yang lain di seluruh Alkitab. Seperti perjanjian lama, kita harus bahas lagi dalam perjanjian lama. Atau ke depan lagi seperti Yesus yang telah membuka segala sesuatu. Maka dari perjanjian lama kita bisa bahas apa Yesus Kristus itu sama, sangat panjang sekali. Tetapi intinya bagi kita sekarang, kita harus benar-benar ambil keputusan. Apa yang menahan kita sekarang menjadi orang Kristen? Apa yang selama ini menahan kita? Pasti ada yang menahan. Oleh karena itu mari melihat di dalam diri kita, apakah kita ini sudah benar-benar mengenal apa. Temukan satu hal pada saat ini untuk kita reformasi. Sebagai acara di mana kita melihat secara reformasi, mari kita memeriksa, kita memikirkan, kita merenungkan saat apa bagian kita, salah satu yang harus kita reformasi, yang harus kita ubah. Kita harus memeriksa. Mungkin selama ini kita ada dendam, mungkin selama ini ada suatu tidak suka untuk berdoa, tidak suka untuk membacakan firman, atau kita malas tahu tentang firman. Mari kita ambil satu. Saya mau berdoa apa yang saya sudah ada di dalam. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus kita. Apakah kita sudah menemukan apa yang harus kita reformasi dalam diri kita? Yang kedua, apakah kita akan melakukan reformasi? Dan yang ketiga, apakah kita juga akan menjadi reformasi bagi orang? Maka ketiga hal ini yang harus kita jawab di dalam diri kita masing-masing ketika kita kembali kepada keluarga kita, kepada teman kita, sahabat kita, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan dari Tuhan memberkati kami semua. Memang kami manusia yang tidak sempurna, tapi kami dengan perlahan, dengan pasti kami mau reformasi diri kami masing-masing. Mungkin kami sudah menemukan satu hal yang harus kami ubah pada tahun ini. Atau sampai berapa yang kami ingat, supaya kami mengambil suatu keputusan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami juga akan mencari berkat. Terima kasih Bapa, inilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus